ada Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Walaupun sering ditulis dan dikatakan bahawa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat mirip, namun kepada pelajar yang baru mulai belajar, terdapat banyak perbezaan yang boleh menjadi sangat mengelirukan. Contohnya, saya datang ke Malaysia tahun 2009. Masa itu, saya tak pernah belajar bahasa Melayu. Tetapi, saya pernah belajar bahasa Indonesia. Saya rasa saya boleh komunikasi dengan orang sini. Tetapi, sebenarnya tidak boleh. Ya, itu tadi komentar beberapa ahli bahasa, terutama yang dari profesor-profesor yang ada di Malaysia yang selalu meniadakan atau memungkiri tentang eksistensi dari sebuah bahasa Indonesia. Namun pendapat-pendapat dari Profesor Malaysia ini banyak dibantah oleh ilmuwan-ilmuwan dunia bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar nama, tetapi bahasa itu adalah sebuah identitas, dan secara linguistik perbedaan pengucapan, perbedaan kata-kata itu kemudian merubah nama sebuah bangsa, nama sebuah bahasa. Begitupun juga dengan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, namun sudah memiliki identitas dan berbeda dengan bahasa Melayu itu sendiri. Berikut kita saksikan guru bahasa Indonesia asal Australia yang menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah. Walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun, konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 yang menyatukan semangat warga Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dibangun sebagai konsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pembicara bahasa Indonesia. Dalam omongan seorang penutur asli bahasa Indonesia bersama temannya, dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Betawi, Hokkien, Melayu, Minang, dan seterusnya. Dan yang saya bermaksud bukan kata serapan seperti restaurant dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Prancis, atau kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lalu masuk dari bahasa Belanda. Ini benar-benar bahasa yang berbeda dan memiliki kosakata dari belasan bahasa itu belum cukup untuk para pembicara bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa-bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara. Sebagai contoh, teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal. Saya sorotkan dulu ya. Ciank wis pelg lum. Beginilah SMS salah sambung teman saya ini. Nah, apakah benar-benar salah sambung, saya nggak tahu. Tapi saya rasa mungkin dari 1.000 orang Indonesia, mungkin di atas 990 yang dapat mengerti maksudnya SMS ini. Kalau para murid bahasa Indonesia, ya mungkin sebaliknya. Bagi Anda yang belum mengerti, saya terjemahkan dulu ya. Kalau ciank itu kata sayang, dibikin imut atau jijik, tergantung pandangan pembaca, namanya bahasa alay itu. Wis itu dari bahasa Jawa. Tanya orang Indonesia, dia pasti bilang itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi semua orang Indonesia itu ngerti. Dan di bahasa Jawa yang agak kasar, ngoko namanya. Artinya sudah. Pelg itu singkatan dari pulang, dan lum itu singkatan dari belum. Jadi seutuhnya menjadi sayang sudah pulang belum. Nah, saya rasa hampir setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini. Nah, mengapa si pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah
dan bikinnya susah bagi kita-kita yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk kenapanya mungkin harus tanyakan kepada orangnya. Tapi yang jelas, dia tidak sendiri dalam kebiasaannya mengirim SMS seperti ini. Menggunakan kosakata dari bahasa lain dan menggunakan ejaan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek umum untuk orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, budaya Indonesia, tata krama juga sangatlah penting. Dan hal ini terlihat pada setiap bahasa daerah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga. Contoh terbaiknya mungkin ada dengan kata Anda. Kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dan ingin menyapa seseorang, Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda. Anda, kamu, sayang seperti Bang SMS tadi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Lo, Ente, panjenengan, abang, akang, nona, neng, koko, cici, yu. Tapi di Indonesia kan, ini buku yu, buku yu kan, bukan buku I. Atau ni dari bahasa Mandarin, nama si orang tersebut. Mas John udah minum belum? Atau lebih banyak lagi. Dan awas kalau salah bisa ditampar loh. Nah, dengan memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi, seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara dua orang bisa mengenal banyak mengenai si pembicara dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu. Dan hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi diratakan menjadi hanya satu kata you. Seluruh kekayaan yang berada di dalam pemilihan kata yang tepat hilang atau diratakan dalam proses penerjemahan. Ayo, sekarang bahasa siapa yang sederhana? Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Jawaban saya, ya tergantung. Kalau yang Anda maksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia pas-pasan, ya mungkin saja itu bisa dibilang relatif mudah dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Selamat siang, di mana toilet, terima kasih, ya memang itu tidak begitu susah. Tapi kalau kita balik lagi kepada ucapannya Bapak Presiden Mandela, bahasa Indonesia pas-pasan adalah sebuah bahasa yang orang Indonesia pahami, bukan bahasanya sendiri. Jika Anda ingin berbicara dengan seorang Indonesia dalam bahasanya sendiri, maka Anda harus akrab dengan puluhan kata untuk Anda. Dan beberapa lagi untuk saya. Evolusinya bahasa Indonesia yang terus berlangsung dan segala kompleksitas yang timbul oleh karena interaksi bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa lainnya yang sampai sekarang masih berada di dalam negara Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah mencapai kelancaran seperti seorang penutur asli dalam bahasa Indonesia itu lebih susah atau lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Tapi saya merasa bahwa seorang yang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan mereka. Nah, orang macam itu nggak usah ditangkapin lah. Nah, maksud saya dengan menjelaskan susahnya bahasa Indonesia tidak untuk mematahkan semangat para murid bahasa Indonesia untuk meneruskan pelajarannya. Nah, jangan-jangan ada di antara para penonton yang ingin menyerah. Ya jangan deh. Nah, untuk menghindari kemungkinan tersebut, saya ingin memberikan satu usulan kepada teman-teman yang seperti saya masih belajar agar bisa mengajak orang Indonesia berbicara dalam bahasanya sendiri dan melekati hatinya. Jika Anda mematuhi usulan saya ini, pasti membantulah. Usulan saya adalah sebagai berikut. Jika Anda ingin berbicara bahasa Indonesia seperti seorang Indonesia, Anda harus menirunya dalam satu cara khusus. Coba kita pikirkan dulu. Kenapa bahasa Indonesia mempertahankan puluhan kata untuk Anda? Dan kenapa mereka menghafalkan 10 kata dalam bermacam-macam bahasa yang semuanya bisa digantikan dengan satu kata? Dan kenapa di antara dua orang di pasar yang tidak mempunyai darah Cina setetes pun tiba-tiba bisa menggunakan bahasa Hokkien? Masa lu mintanya copek, kok copeknya udah mahal? Aneh kan? Kenapa yang gampang dibikin susah? Apalagi buat kita-kita yang ingin mempelajarinya. Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada orang Indonesia, jawabannya mungkin ya suka-suka gua. Emang kenapa?
Ya, orang Jakarta kali ya. Tapi ya memang orang Indonesia suka dan senang dengan bahasa. Bisa dibilang permainan kata-kata adalah sebuah hobi yang sangatlah umum di Indonesia. Kalau Anda duduk bersama seorang Indonesia, nongkrong, ngobrol, ya pasti dalam beberapa saat akan keluar cerita-cerita lucu mengenai bahasa. Setiap orang Indonesia pasti mempunyai beberapa. Misalnya, ada temannya istri saya, kasihan deh, si perempuan ini pas lahir orang tuanya ingin berikan nama sesuai dengan manis mukanya si mungil. Manis banget. Aduh, sayangnya orang tuanya dia tuh orang Sunda. Nah, kalau orang Indonesia udah ketawa di sini, kenapa ya? Namanya menjadi Amis. Bagi yang belum tahu, dalam bahasa Sunda, Amis artinya manis. Cocok kan? Tapi dalam bahasa Indonesia, Amis artinya bau ikan. Ya, demikian tadi penjelasan seorang guru bahasa Indonesia asal Australia yang menerangkan tentang asal-usul dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang relatif mudah, ya karena bahasa Indonesia berakar daripada bahasa Melayu. Kemudian bahasa Indonesia ini berkembang dengan sejalan dengan perkembangan daripada negara Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia berinteraksi dengan beberapa bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ratusan bahasa daerah di Indonesia mempengaruhi kosakata daripada bahasa Indonesia tersebut. Sampai dengan berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang karena interaksi dengan bahasa-bahasa daerah itu sangat kuat. Yang kemudian bahasa Indonesia memiliki identitas tersendiri, dan bahasa Indonesia yang dijelaskan oleh guru dari Australia ini adalah bahasa yang bisa dikategorikan mudah, tidak seribet daripada bahasa Inggris. Dan walaupun demikian, bahasa Indonesia juga kalau dikata susah, cukup susah karena orang Indonesia mampu mengatakan beberapa kosakata, bermacam-macam kosakata, namun dalam pengertian yang hampir-hampir mirip. Oke, demikian reaksi video tentang bahasa Indonesia yang dijelaskan oleh guru Australia ini untuk mematahkan daripada klaim-klaim sepihak daripada negara tetangga sebelah yang meniadakan atau menafikan eksistensi daripada bahasa Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.